Kita balik lagi. Ini gagal nih. Ceritanya gagal nih. Nggak, tadi ini kita mau cerita. Kita opening mau cerita nasib kameramen Arsenal. Kita mau bikin dia happy. Iya. Dia udah protes duluan, makanya kita ketawa, sorry. Cuman gue mau cerita sama lu. Apa? Tadi kan ketemu sama kameramen Arsenal sebelum syuting nih. Dia bilang, "Bang, gue stres banget gue, Bang. Masa Arsenal kayak gini terus, Bang? Untung aja kemarin MU kalah, Bang. Minimal jadi nih ada senang-senangnya lah, trofi FA Cup itu. Tapi senang-senangnya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Banyak pikiran. Aduh, nih supaya lo nggak banyak pikiran, nih kita ada hadiah nih buat lo nih. Yoi, mana sih? kita kasih hadiah ya. Ceng jeng. Iya. Kita beliin Erspo buat kameramen Arsenal. Jersey, beliin Erspo. Iya, jersey Erspo. Menang banyak kalau dibeliin Erspo. Coba nih, kita unboxing ya. Duh, cakep kan. Ini yang bener dong nanti. Ini bukan play review, ini yang replikanya. Coba. Ya, kalau dia tadinya bukan fans Arsenal, kita beliin play review. Dibuka ya. Ya, kita buka ya. Nah, gila cakep banget kan, sumpah kan. Daripada lu beli jersey MU, dengan ini yang jelas. Wah, gila. Ini mah cakep, bro. Bahannya itu enak. Yang bakal bawa kita ke Piala Dunia. Amin. Amin. Gua nggak tahu kelihatan dia kamera apa enggak ya. Cuman ini ada motifnya. Ya, yang replika aja. Oh, ini bukan play review ya? Yang play review bedanya apa? Lebih mendetail aja ya, Mintor ya? Lebih detail. Oh iya, ada batiknya ya. Ada batiknya nih. Tapi ini yang replika aja. Ini tuh udah ada motif-motifnya tuh kelihatan banget. Dan motifnya itu berbeda di bagian yang sini. Woi, ini kan buat dikasih dia, kenapa jadi promo ini? Aduh, ini kayak jualan di TikTok, iya kan? Nah, ini bahannya oke banget. Ini motif yang di sini dengan motif yang di dada itu berbeda. Ini bahan, wah ini karet nih. Enggak, kalau lo mau ngelihat yang player issue, wah ini juga keren sih. Ini juga keren nih, cakep nih. Ini ngedesain udah orang bule ya, Minpor? Bukan ya? Iya bule nih. Support lokal. Iya, nggak kan perusahaannya lokal ya, yang ngedesain yang orang bule. Ntar dulu. Kalau bagus begini mah buat gua aja kali. Nggak jadi buat nih, dia. Di bagian belakang ada bendera kesukaan kita seluruh rakyat Indonesia. Coba, merah putih, bahannya karet. Wah, gila. Ya, ini karet. Dan di dalamnya itu ada langsung ya Erspo. Nih autentikasi aslinya. Ini apa tulisannya? Masih sama ya, Bhinneka Tunggal Ika ya? Di dalamnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika di kerahnya, masih sama dengan yang lama. Tapi ini bersatu-satu. Berbeda-beda tapi satu juga. Ini honest to God, ini worth to buy aja ya. Worth to buy. Ini worth to buy. Kalian kalau gue nunggu mau beli juga jangan beli yang KW-nya. Gue nunggu yang W-nya yang putih Ya. keren. Kalau beli jangan beli KW. Lu bayangin aja selisih dengan aslinya cuman 100-200 ribu. Mendingan beli yang originalnya, bro. Oke? Ya. Nih Indonesia. Sekali lagi. Ini jersey tadi yang akan kalian lihat di Piala Dunia 2026. Ini tadi lu beli di Garuda Store ya? Langsung? Yoi. Nih. Nih. No, buat lo. Dah, bumper. Kembali lagi di Poros Salam bersama saya Patrick dan Raymond Paraeng. Dan kami hari ini ada di Lebak Bulus di Galau Cafe. Galau Coffee. Ya, Di Garat Garat 168. Garat 168. Ya, ada di Aksa ya. Kalian ya kayak biasa kalau misalnya mau ngopi, kita pilih di sini, ini studionya enak. Kenapa? Karena ya kopinya enak. Udah itu aja udah. Plus kalau kalian misalnya mau ketemu sama kita ngobrol-ngobrol, silakan datang. Kalau kita syutingnya itu jam Senin. Ya, biasa Senin ya. Sama Jumat di Kamis. Senin sama Kamis. Senin Kamis. Emang Kamis ya? Ya antara Kamis atau Jumat. Nah, jam 8 malam. Tapi kalau kami nggak ada di sini, ya kalian langsung telik. Ya, Karena kita juga ada di sana. Oke? Kadang-kadang di situ juga. Nggak jauh kok dari Ini sini. buka dari jam 11 sampai jam 9 malam lah pokoknya. Kadang-kadang jam 10 malam sih. Openingnya 2 ya ini ya? Kalau kita ada di sini. Iyalah opening 2, kalau bisa 4, 10. Nih. Karena malas ngebahas tim yang baru saja kalah di
ronde kelima FA Cup. Kemarin tapi kan baru menang di PL, seenggaknya ya udahlah. Hah? Kan Amorim juga bilang mau fokus di PL, jadi nggak Lu banyak. udah mulai kayak Arsenal, kalah di satu kompetisi pengen fokus di sini. Enggak, Nanti kan ujung-ujungnya emang- di sini juga kalah. Logika pemain seada-adanya. Wah, pesanan datang. Sini mas, sebentar. Sabar ya. Mas lihat ke kamera mas, senyum mas. Ya, Makasih ya mas. ini adalah cemilan khas. Tat. Ini 2 orang ya, badan segede bagong dua-duanya, dikasih roti sekecil ini. Iya. Tapi ya udah lah. Ya sudahlah. Ya, Minpor. Kata Minpor kecil banget kayak mental MU. Bener juga sih. Betul sekali. Permainan udah. Ngatain tapi lagi bulan puasa nggak boleh. Ya, Oh iya. Tapi udah buka karena ini. udah buka. Ya, goblok. Ya, begitulah. Balik lagi, gue bukannya mau ngebela kalau ini udah Trofi. kalah di satu kompetisi, kita fokus yang lain enggak. Logika aja lah, maksudnya realistis juga. Tim kayak begini, mainnya kayak begitu, lo berharap apa? Ya. Kalau misalnya kita udah kesulitan di satu kompetisi, menurut gua ya realistisnya dilepas. Dilepas Gini, artinya gini, Mon, gini, lo Mon. main sebisa lo, Gini, kalah Mon. ya udah, Sorry, Mon. menang ya bonus. Gua nggak setuju. Silakan, kenapa? Karena satu, oke kita ngomong realistis. Kita di Premier League udah jelas nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, yang penting nggak degradasi. Degradasi juga udah jauh dari kata degradasi Ya. kita. Bukan jauh sih. Kita cuma butuh satu. Itu kayak kata-kata saya tadi. Iya. Enggak. Cuman maksudnya kalau di Premier League kita cuma butuh 1 kali menang lagi, udah aman. Literally udah aman. Kalau lu ngitung-ngitung matematikanya, Leicester dan Ipswich udah nggak mungkin ngelewatin 17 ditambah 18 Ya, game. ya, ya. Sorry, 17 game lagi. Totalnya juga nggak akan bisa ngelebihin apa yang dia raih sama MU. Betul. Jadi secara matematikanya Manchester United udah aman. Apakah posisinya nanti di ambang degradasi itu nomor 2. Ya, Tapi intinya penting butuh bertahan gitu. satu kali menang lagi udah aman. Udah. 1 kali menang atau 2 kali seri. Karena Ya, kita dua sebenarnya- kali menang lah, 2 kali menang. karena kita cuma butuh 2 poin lagi sebenarnya Ya, untuk ya, mengamankan. Jadi, ya which is sebenarnya kita sebagai fans MU, apalagi kita yang berdua ini yang udah lawas jadi fans MU, ngomongin poin yang dibutuhkan untuk aman dari zona degradasi aja udah lucu. Ya, itu udah lucu banget, udah kocak banget. Akhirnya ada di tahap ini ya. Iya, kita udah di tahap ini. Cuman, Mon, makanya tadi balik lagi ke pernyataan lu. Kenapa gua nggak setuju? Kenapa? Berarti Premier League lu nggak perlu fokus-fokus banget lagi. Ya, karena lu masih masih ada Leicester yang lu hadapin. No. Ya, jadi lu menang aja lawan Leicester udah kelar, udah aman. Oke, Iya, tapi katakanlah masa mau jadi pesakitan juga di liga. bodoh amat mah gua kalau sekarang selama kipernya masih si Badut ulang tahun mah nggak bakal kemana-mana juga. Dah tuh. Tapi kemarin Ntar dulu, keren. ntar dulu. Nah, kenapa gua nggak setuju? Sebenarnya bagi gua, again ini opini gua. FA Cup itu adalah satu-satunya kompetisi yang real buat lu menangkan. Kenapa? Karena tinggal di situ Manchester City, Crystal Palace. Ya, yang ini Brighton. yang udah lolos nih, Brighton. Ini yang paling berat-berat buat lu hadapin sisanya. Newcastle udah kemarin gugur. Ya, kalau seandainya lu kemarin bisa ngalahin Fulham, lu paling berat itu adalah lawan City. Dan ketika misalnya nih berandai-andai ya, seandainya tadinya kita lolos dan kita ketemu City di final, itu vibe-nya itu udah beda lagi, Mon. Iya, tapi ini FA Cup yang dimana semua bisa terjadi. Betul, Mon. Man City yang tahun lalu yang lagi superior banget lawan tim goblok di final Iya, gue bisa paham. kalah coy. Justru karena lu bilang Tim goblok. Justru karena lu bilang ini FA Cup apa aja bisa terjadi, makanya gue bilang kita kan tim gobloknya ini sekarang. Ketemu City di final, bisa jadi kita yang juara. Itu maksud gua. Kemarin itu udah nggak lo sebagai fans atau lo sebagai supporter juga harus mengakui kita kemarin main buruk. Emang. Tapi ada tapinya. Nanti gue jelasin lebih dalam lah ya. Nah, Kita sebentar. main bagus. Ah. Bukan main bagus. Apa main bagus Apa ya? kemarin? Secara sistem udah bener. Sistem udah benar. Sistem udah benar. Tapi balik lagi kalau sistem tai, banyak yang ngomong kayak gitu lah. Ngomongin sistem. Ya tapi angka nggak bohong. No, Kemarin gini secara deh. statistik kita penguasaan bola kalah, passing kalah. Tapi secara statistik semua kita menang. No, overall gini, Mon.
Ini kalau gua ngomongin ini udah selesai nih podcast. Udah gua rangkum nih, menurut gua. Ya. Sotoy. Karena kemarin itu menurut gua one of the biggest difference yang merubah permainan kemarin itu, menurut gua ya, ketika Garnacho masuk, walaupun jangan salah ya, jangan mengartikan bahwa gua dukung Garnacho, gua juga kesel banget lihat tuh bocah kemarin. Garnacho masuk, si Obi masuk, Cido Obi masuk, permainan kita lebih agresif, lebih masuk. Kenapa? Sorry to say, Højlund nggak bisa melakukan apa yang dilakukan Nah, Cido. ini gue juga nggak setuju kalau di sini. Ya, gue selesaikan dulu. Ya. Cido finishing kemarin masih sangat polos. Ada kesempatan dia dapat penalti, dia nggak jatuhkan badan. Ya, Cido ketika dia Ya masih kurang pengalaman lah. pengalamannya masih kurang. Tapi Mon, yang gue seneng banget lihat Cido tadi malam, Ya. dia off the ball-nya, movement without Ya the itu kan ball-nya. yang kita bahas kemarin. Itu cakep banget. Nah, Dan ya itu kemarin kita bahas. Ini tadi malam kita lihat. Lu lihat berapa kali itu setiap bola mental kemana dia ada ready untuk ngambil bola. Itu yang dilakukan di Ipswich. Iya, itu yang Off tidak ball-nya bagus. itu yang tidak bisa dilakukan sama Højlund. si Højlund. Makanya kemarin yang kita bahas itu terakhir kita pengennya kenapa enggak dicoba Cido dari awal. Kalau dia udah capek ya masukin Højlund yang Ya. tenaganya lebih bagus lah gitu loh. No, Højlund tuh apa ya kemarin gue lihat? Enggak, maksud gua dia kan off ball-nya bagus. Kalau lu ini yang gua nggak setuju tadi ya, sorry ya. Kalau lu bilang kita main agresif, di babak pertama pun kita main agresif, tapi out-outan, berantakan. Ya. Berantakan lah. Yang gue bilang kalau back 3-4-3-nya 3-4-2-1 tuh kadang dia pakai formasi diamond di depan yang gue sempat nge-tweet juga kok. Jadi formasi 3-1-3. By the time si center back maju, semua harus muter. Ya. Nah kemarin itu berantakan karena nggak ada pola kayak gitu kelihatan. Jadi ya plain aja gitu. Ditambah Højlund udah buka ruang yang nggak ada. Intinya off ball-nya jelek banget. Iya. Dan ketika dia dapat bola juga ya sama jeleknya gitu loh. Maksud gua kenapa nggak dicoba Cido dari awal yang seenggaknya walaupun emang penyelesaian bolanya kurang, passingnya juga kemarin di Ipswich biasa aja. Sebenarnya nggak kurang. Sorry gue potong. Nggak kurang, Mon. Emang kurang pengalaman aja. Ya berarti kan kurang. Dia sebenarnya nggak, gimana ya gue ngejelasin? Ya berarti Dia udah intinya tahu ini kurang. apa yang dia mau lakukan. Tapi masalahnya, kalau tadi misalnya kayak dulu pernah bilang kan, dia untuk di Premier League mungkin belum cukup. Ya iya betul. Ya kemarin tuh terlihat. Ketika dia harus placing, dia hajar. Ketika dia harus hajar, dia placing. Iya. Itu yang menurut gua ya. Itu yang ibaratnya decision makingnya Cido itu masih kurang karena jam terbangnya. Betul, itu betul. Tapi off the ball-nya, Ya, itu ini yang luar biasa. ngalahin pemain-pemain senior menurut Iya, gua. ya terakhir kita ngeliat pemain modelan kayak gitu ya Thierry Henry. Iya. Nah itu Yang yang selalu gua bilang. benar-benar Thierry Henry, terus kalau Ruud van sekarang Nistelrooy. ya kalau sekarang nggak usah jauh-jauh. Erling Haaland kayak gitu, Iya. dia off ball-nya bagus banget. Dan menurut gua itu yang kemarin mengubah pertandingan ketika Cido masuk. Betul. Satu hal yang menurut gua kenapa kemarin Cido ketika hadirnya Cido di lapangan itu mengubah permainan. Itu yang namanya center back-nya Fulham mau nggak mau harus mengawasi pergerakannya Cido. Jadi dia nggak bisa fokus kepada ball bringer. Yang artinya ball bringer macam model Bruno, model Casemiro itu lebih leluasa untuk mencari siapa yang bisa dikasih sebagai target. Wah, langsung dipakai. Bos kameramen langsung pakai Tag-nya jangan baju. dilepas, tag-nya. Tag-nya jangan dilepas dulu. Cakep. Kelas. Nah balik dulu. Ya itu menurut gua kenapa Cido Obi itu Ya. is the answer. Cuman ya balik lagi. Sorry tadi gua potong. Lanjut. Iya, kita nggak usah bahas yang kemarin lah, karena kita kurang ngebahas kita waktu menang lawan Ipswich kemarin, ya. Kita menang lawan Ipswich itu dengan keadaan 10 lawan 11. Ya. Benar dong, ketika Dorgu keluar, justru ketika Dorgu keluar malah jadi bagus permainan. Tapi lagi, di situ kalau gue lihat, di babak pertama agresif, tapi nggak seagresif di babak kedua. Jadi kalau gue lihat kemarin Marco Silva itu ngambil kelemahan yang tidak dilakukan sama Ipswich. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah McKenna tuh pakai 4-2-3-1 juga. Tapi dalam penerapannya ketika bermain, lo perhatiin bener-bener deh. Kita somehow jadi 3-2-5. 3-2-5, 3-2-4-1. Jadi 4 tuh kadang sejajar, winger lepas breaking ke tengah,
jadi 3-2-5. Yang dilakukan sama McKenna, dia bikin 5-2-3. Ya. 5-2-3 yang intinya dia bertahan dan dia berhasil melakukan itu sampai akhirnya Dorgu kena kartu merah karena udah stres anak itu. Kalau gue bilang ya, dia terlalu banyak di-push, ditekan karena game banyak melalui banyak dari arahnya dia lah. Nah, tapi yang McKenna lupa, yang punya pakem 3-4-3 lebih baik dari menurut gue dari semua pelatih ya sampai saat ini ya, itu Amorim. Jadi ketika Dorgu keluar, dia masukin siapa? Garnacho ditarik, Masuk Casemiro. terus masuk Casemiro. Gue lupa. Casemiro sih? Sebentar. Iya, Casemiro. Iya, Casemiro masuk sama Mazraoui masuk. Iya, iya. Sorry, bukan Mazraoui. Zerzi. Jersey nggak ada Højlund duluan. ditarik enggak. Yang pas lawan Ipswich, Zerzi masuk di babak kedua. Oh ya. Jadi yang ditarik itu Ugarte sama sebentar, gue lupa. Yang ditarik pas waktu kartu merah itu Garnacho. Makanya Garnacho itu yang Langsung posting. keluar ya? Iya, langsung posting. Ya, Ugarte pun diganti sama Casemiro. Iya. Nah, permainan jadi lebih bagus karena ternyata Casemiro bisa menjalankan perannya dengan baik. 3-2 jadi 3 bukan 3-2 dari 3-2-5 jadi 3-1-4-1. 3-1-4-1 iya, 9. Nah, gue ngelihat di situ Casemiro bisa menuhin lini tengah, benar-benar dia main selainnya Casemiro waktu di Real Madrid gitu loh. Cuman yang kurang ya tenaganya dia aja itu. Setuju. Nah, maksud gua dengan cara kayak begitu kita bisa menangkan pertandingan. Nah, yang nggak dilakukan sama McKenna saat itu dia kurang mengekspos backnya MU yang kadang telah turun. Dan itu yang terjadi, bahkan yang sering miss kalau ada yang long pass ke belakang. Nah, itu yang dilakukan sama Marco Silva kemarin. Iya. Itu persis gol yang sama terjadi ketika kita lawan Fulham 2 tahun lalu. Mitrovic kalau nggak salah yang bikin gol. Jadi set piece-nya dia keluar, sundul ke dalam, ada orang di dalam, karena udah pasti center back MU tuh agak ke atas. Somehow Maguire, apalagi sekarang Yoro ya, nggak ngelihat di belakang ada orang. Dan kelemahan Dalot ya, lo tau sendiri, bola atas jelek banget dia. Nah, kemarin sisanya di situ tinggal Mazraoui kan, yang terakhir golnya yang pertama kali golnya si Kevin Bassey. Yoro gitu. Enggak. Yoro ball watching. Mazraoui yang ngawal si Kevin Bassey kemarin Iya. tadi malam. Itu gue sempat nge-tweet soalnya. Gue tweet, ini udah tahu Onana begini modelannya. Yoro ball watching. Karena betul-betul Yoro itu telat, baru sadar udah dilewatin. Jadi maksud gue itu yang dimanfaatin sama Marco Silva. Dia bisa ngelihat kelemahan Manchester United yang lainnya. Ya. Bukan kelemahannya Amorim kalau gue bilang. Ini pemain-pemain emang ya dalam tanda kutip ya emang udah bego aja gitu karena mentalnya udah kena semuanya. Jadi ketika ada scrimmage, mereka fokus ke bola. Mereka bukan fokus ke orang. Nah, itu yang terjadi, dieksploitasi lagi dan terjadilah golnya Kevin Bassey itu. Plus kemarin kalau habis nonton pertandingan tadi malam ya, Mon, satu hal yang gue yakin-yakinnya yang terjadi di lini belakang MU, komunikasi itu hampir nggak ada. Sekarang udah makin yakin gue. Sebelum-sebelumnya gue udah curiga. Iya. Tapi ini gue makin karena yakin. terlalu banyak si Bruno doang yang megang kendali. Bukan itunya, Mon. Kemarin itu yang sebelum gol pertamanya Fulham, itu kan sempet tuh yang bola, untungnya ya, bola itu ngarah ke tangannya Onana. Onana itu nunggu, berharap Maguire yang clear ball. Yang jelas-jelas, bahkan sampai komentator juga bilang, itu di mana-mana, itu bolanya kiper. Iya. Kiper harusnya maju dan memotong. Untungnya, setelah itu dia melakukan exactly yang harus dilakukan. Bola datang, potong. Bola datang, punch. Dan itu juga terjadi pas waktu dia mau clearance bola, itu Onana ada sekali mau clear ball. Onana tuh sebenarnya udah teriak. Tapi yang di depannya gue lupa siapa, Delit atau siapa, apa udah Lindelof ya, yang nggak dengar lap kalau di Overlap. volley, kalau dari volley kan istilahnya lap, gue yang mukul gitu. Itu dipukul, itu sampai kena kepalanya back itu dan tangannya Onana berduaan. Ya makanya clearance-nya juga nggak jauh. Menurut gue komunikasi di belakang itu emang hampir bisa dibilang nggak ada. Iya. Itu ya menurut gue
needs to change. On the positive side, kemarin gue lihat Heaven ketika masuk itu fresh air banget buat gue. Iya. Ini orang Lu tau gak benar-benar kenapa dia bisa bagus? Kenapa? Karena dia agresif. Itu yang gak dia lakukan sama Yoro, sama Delete. Sorry, babak kedua Delete melakukan itu, makanya kita bisa bertahan Ya. dari kebobolan. Kita berapa kali diserang nggak, tapi kita bisa langsung counter attack. Cuman ya penyelesaiannya balik lagi kan. Beberapa kali ada lah kalau ngeliat chance kayak gitu, ada sekali Casemiro dia lebih milih nembak. Satu kali Cido, gue sempat nge-tweet juga, Cido bawa bola, itu gol-golnya dia harusnya kayak gitu ya. Dia udah gocek orang, dia bawa ke kanan, udah tinggal dia man to man sama kiper. Yang artinya pemain udah ketinggalan nih, pemain bertahan. Bolanya diambil sama Casemiro, terus Casemiro keblok lah bolanya. Nah kedua, yang dari luar kalau nggak salah Cido udah minta kosong, jelas kosong, nggak dipasing, dia lebih Garnacho. milih. Dia enggak, Casemiro juga dia langsung Ya. nembak. Garnacho ya lebih sering lagi dia Gua jujur- nggak ngelihat Cido sama sekali. Gue jujur kemarin kan lu bilang, apa ini Patrick Dorgu sama Garnacho ada masalah ya? Kok nggak mau Garnacho mau passing? Menurut gua Garnacho emang nggak bisa passing. Udah sesimpel itu aja. Iya, satu nggak bisa passing. Bukan nggak bisa passing karena apa? Karena lu nggak ngelihat temen lu di mana. Tuh. Kemarin Cido itu 2 atau 3 kali tuh kosong. Nggak dipassing sama sekali. Sekalinya Bruno Masing, trupas, Cido nggak bisa kontrol. Padahal kalau Ya, itu kontrol sama dia, ya, itu itu easy goal buat dia. Sama satu lagi yang dia man to man sama Kevin Bassey, satu dia bisa milih jatuh karena udah kontak Ya. di situ. Kedua, dia lebih milih volley. Yang sebenarnya di tengah udah penuh pemain MU juga, kalau dia geser ke Ya, itu tengah mungkin balik- berubah. balik Cuman lagi, ya, itu balik lagi ke pengalaman. Pengalaman, lu kurang jam terbangnya aja. Kan? Nah, itu gue bilang, Pet. The quality is there, man. Nah, itu gue bilang. Dengan strategi yang sekarang diterapkan sama Mourinho, sebenarnya kuncinya itu lu main agresif, bukan main kayak orang capek. Iya. Kemarin kurang ada tekanan di babak kedua ketika Cido masuk, lebih banyak counter attack yang bikin peluang MU jadi lebih bagus dan shoot on goal jadi banyak. Kalau nggak salah ada 20-an gitu lah. Iya. Kalah lah pokoknya Fulham. Nah, tapi ketika kita man to man, terus udah setup sampai depan, ya Cido udah simply udah nggak bisa. Cido udah simply nggak bisa menyelesaikan barang itu gitu loh, nggak bisa bikin gol gitu loh. Nah, maksud gue kalau kita punya pemain yang lebih, kalau lu nggak punya otak, Di foto kan biasa. Video. Oh, di video. paling nggak, maksud gue gini, kalau lu nggak punya otak, yang which is kita udah tahu nih, ini pemain udah kena mental semuanya. Kaget gua. Ini pemain udah kena mental semuanya. Ya paling nggak lu main agresif, udah itu aja. ya. Itu yang bisa kita lakukan supaya transisi kita lebih cepat. Ketika kita keserang juga, transisi defense-nya lebih cepat. Karena udah pasti kalah pemain Fulham berapa kali ketinggalan jauh di belakang ketika mereka transisi, kayak cuman tinggal nyisain satu orang sampai akhirnya Jimenez juga dimasukin. Iya, iya. Karena striker dia udah kecapean banget kan. Bahkan Rense Senyong juga yang mungkin udah hampir nggak pernah dimainin, main juga. Tapi honest to God ya, Ryan Sessegnon melihat umurnya juga nih, bukan muda lagi. Tapi ketika dia masuk, buset, itu dia bisa Lawannya Dalot. Iya, ngacak-ngacak Lawannya Dalot. banget, men. Ya, itu menurut gue sih udah bisa, ya. Lo ngelihat tendangan pertamanya dia syuting, dia baru masuk terus dia langsung shoot on goal aja, menurut gue Dalot udah sampah banget. Bro, dia bisa masuk ke kotak penalti ya sendirian, itu aja menurut ya gua. itu yang jaga Dalot. What the hell? Itu gitu. yang gue bilang tadi. Tapi ya, tapi itu pemainnya. Gue juga mengkritik Amorim nih. Ya, Kenapa? first of all, lu udah lihat Højlund. Ya sorry, I have nothing against Højlund. Bener-bener gue gak ada masalah dengan Højlund. Gue gak suka. Gue ada masalah sama anak Ya itu. enggak, maksudnya gue Bego gak suka. banget. Tapi gue Masa 22 pertandingan kagak ada chance on goal? Ya tidak. Jangan Gila. marah bang. Santai bang, kalem bang. Makanya gue sempat di video pendek gue bilang kesalahan United adalah terus-terusan percaya sama Højlund Udah, gitu. udah, tenang ya bang ya. Nah, tenang bang. Bukan Onana sih sebenarnya. Onana juga sama aja bang. Tahu. Tapi gue kritik Amorim nih. Satu, ya 2 berarti ya. Onana dan Højlund ini udah terlihat tidak efektif. Kalau Onana, lu nggak punya opsi. Opsi lu lagi cedera. Tapi Højlund, lu udah punya nih Obi. Iya. 2 pertandingan udah menunjukkan bahwa dia bisa.
Ya, gua berharap di pertandingan besok lu start dia lebih cepet deh. Kalaupun nggak starting lineup, menurut gua juga jangan starting lineup karena itu akan menjadi beban sendiri buat seorang Obi. Tapi kalaupun lu mau jadikan dia starting lineup, itu mungkin efek positif juga. Minimal model-model Garnacho nggak lagi nganggap nih adekan gua. Betul. Karena kalau yang gua tangkap kemarin, ya ibaratnya kita kalau lagi main bola nih, ya elah anak baru, anak adekan gua, males gua passing bola ke lu, gua aja ngambil. Ini yang gue pengen digeser. Maksudnya adekan tuh ade-adean. Ade-adean, maksudnya ya adalah anak SD ikutan, ternyata dia emang lebih jago daripada lu sebenarnya. Cuman lu tetap aja nggak mau passing ke dia karena lu nggak mau malu gitu loh. Menurut gue Cido ini punya kualitasnya. Kalaupun lu nggak jadikan starting lineup, play him like I don't know dari menit 50 kek. Karena this guy, kecuali memang Højlund bisa perform ya. Iya. Kalau Højlund nggak bisa perform, jangan lama-lama Pak. Udah, iya benar. Yang kedua, yang kritikan gue yang paling tadi malam ya khususnya, gue ngelihat balik lagi ini posisi midfielder kita ini kan udah tahu nih, lu cuma punya Ugarte sama Casemiro. Lu itu inverted lu itu nggak usah bolak-balik maju ke depan, kenapa? Ketika memang kita lagi dikepung di tengah, ya udah inverted lu masuk aja dulu. Ini enggak kayak kemarin, sorry ya, Casemiro udah all alone dengan Bruno, Dalot udah di depan. Si Mas Rawi udah di depan juga. Buat apa? Udah overlapping duluan. Buat apa? Bola hilang lagi di tengah. Itu yang kejadian Zerzi turun ke bawah tuh, yang dia untung aja kita bisa selamatkan lagi itu bola. Makanya gue bilang kalau misalnya banyak orang bilang, Bang, udahlah MU nggak bisa diharapin, pemainnya bego semua ya. Gue nggak bisa counter opini itu karena emang udah kenyataan gitu loh. Justru bola-bola yang harusnya kita, kalau lo bandingin ketika kita lawan Ipswich kemarin yang menang, Bruno sering banget long pass crossing dari tengah, crossing langsung ke Garnacho, ke Dalot, atau crossing ke Mazraoui. Nah itu kemarin justru banyak kan dilakukan, kalau lo perhatiin kebanyakan bola-bola gitu dilakukan sama De Ligt. Iya. Ya kan? Hampir jarang justru Bruno melakukan, karena dia udah sibuk buat komunikasiin temen-temennya semua, yang menurut gue komunikasinya juga nggak jalan. Beberapa kali Cido udah kosong, buka ruang udah kosong, tapi ya balik lagi ya Cido gitu. Maksud gue mungkin seniornya belum percaya banget sama dia. Mungkin kalau Højlund ada di posisi gitu, gue yakin di long pass lah, entah dapat entahnya udah pasti. Problemnya Højlund nggak akan ada di posisi itu. Masalahnya dia off ball-nya jelek banget cuy. Tapi satu, Cido juga kemarin dikasih kesempatan sama Bruno. Begitu dapat kesempatan itu nggak dimanfaatin. Itu sih yang sayangnya. Ada satu hal positif yang kemarin gue tangkap dari seorang Joshua Zirkzee. Lo lihat nggak? Dia nyamperin Cido yang Cido gagal, terus dia bilang, it's okay. Yang ngobrol sama Cido itu yang ibaratnya, udah nggak apa-apa. Ayo, pokoknya lu masuk aja ke posisi tadi itu, nanti kita bagi lagi bola. Iya. Itu menurut gue masih respect buat Tapi Joshua Zirkzee. ya bola itu nggak pernah datang ke Cido masalahnya. Dapat dia 3, bahkan 1 dari Zirkzee, Iya, cuman itu ya nggak ada 3 chance. Makanya gue bilang, kalau lo bandingin, sekali lagi ya, gue selalu percaya sama angka. Cido dalam satu pertandingan Percaya itu sama Tuhan, Mon. Jangan sama gue angka, percaya Mon. sama angka. Tuhan, Mon. Dulu Tuhan gue Eric Cantona dulu. Ya Allah, Mon. Jalan satu-satunya. Masa gue harus buka mimbar agama, Mon? Udah, intinya gini. Kan gue lupa mau ngomong apa. Kenapa dia jadi gue? Cidobi itu dalam satu pertandingan bisa punya 3 chance bagus yang bisa berujung gol. Nah ternyata kalau dilihat dari statistik yang kalau gue gali ya ke belakang, Højlund terakhir melakukan itu di game lawan Europa League. Yang waktu gue di Amerika itu Pokoknya udah hampir 22 Iya. pertandingan dia nggak melakukan hal itu. Dia nggak dapet chance. Victoria Pilsen. Kita lawan Victoria Pilsen. Di mana Højlund nyetak 2 gol. Dan dua-duanya langsung dapet chance shoot on goal yang bagus. Lihat informasinya kenapa gue ketawa. Tadi itu kita sempat stop tuh videonya. Mau namanya sehalus apa jahitannya editor kita nanti. Tetap aja tadi itu sebenarnya stop. Dia ngecek dulu siapa nama ke tim lawannya. Victor Pilsen. Karena tadi gue bilang lupa. Dia tadi mau gue potong duluan ngomong-ngomong. Makanya dia langsung ngomong. Terus Lawan Victoria Pilsen berarti kan udah lama banget. Itu hampir 20 pertandingan lah. Hampir 22 pertandingan dia nggak melakukan hal itu. Dan Cido baru 2 game dia udah langsung dapet malam keduanya. 3 chance bagus yang seharusnya bisa dijadikan gol murni.
Nah makanya gue bilang, kalau kita ngebahas pantes sih nggak apa bang, MU kalau FA Cup menang, menurut gue ya bagus kalah semalam. Karena undiannya kita lawan Crystal Palace berikutnya, yang kemarin kita baru dibantai 2-0. Ya, apapun tuh namanya, Mon. Kalau gue sih ngarap kemarin tuh kita bisa lolos. Cuman pas waktu habis extra time, gue menjelang penalti shootout, gue langsung nge-tweet, say goodbye to FA Cup, gue bilang. Sebelum mulai penalti shootout. Kenapa? Toxic. Bukan masalah toksiknya. Satu, menurut gua Onana itu bukan kiper yang baik untuk stop ball ya. Jadi penalti gua nggak ngarep dari dia. Yang kedua, ini Fulham sudah lagi on fire karena dari sejarahnya mereka belum pernah sejauh ini melangkahnya. Tapi ya maksud gua itu pertama. Yang kedua, secara overall pertandingan pun mereka lebih menguasai. Kenapa gue bilang menguasai? Bahkan komentator aja, gue sepakat sama kalau komentator tadi possession malam. iya. Bukan masalah possession aja, Mon. Seluruh pertandingan tadi malam, apalagi ketika kita ketinggalan 1-0 ya, MU itu nggak ada sama sekali nyerang. Main di Old Trafford loh. Iya. Kita step back loh. Kita waiting for the ball. Seakan-akan tuh kandangnya Fulham, bukan kandangnya MU. Iya. Itu satu. Yang kedua, kita benar-benar ngandalin counter attack itu. Nah iya, memang begitu. Itu yang menurut gue itu aneh. Lu ketinggalan 1-0 dan lu nggak ada kasih pressure sama sekali. Gue sampai nge-tweet, this is a boring game. No passion, no flair, no creativity, nothing. Iya. Betul-betul nggak ada ngapa-ngapain lu. Makanya itu gue bilang dari awal, yang kita punya sekarang dengan apa yang kita punya nih, pemain-pemain yang segini-segini aja, ditambah kita lagi kekurangan pemain banget. Ya cuman agregasi. Cuman agresif aja, Pet. Nah, maksud gua yang kita punya saat ini cuman itu. Lo jangan suka agresif, ntar memarmoral biru di sini. Ya. Siapa itu? Ya enggak, intinya kan nggak mungkin. Kurang ajar ya kameramen Arsenal. Nggak bener nih Patrick, udah deh. Jangan ditanya nih. Jadi ya maksud gue ini, lo jelasin dulu nih kenapa lo ketawa-ketawa barusan. Oh iya, jadi gue ketawa dengan cara polite. karena jatuhnya kameramen Arsenal kemarin ribut ya kan itu terminal Lebak Bulus ya kan. Ya, dia sama ribut angkot. sama angkot. Ada begal mau minta Gara-gara handphonenya. kalau kata dia mau bayar, ternyata cuma boleh pakai kartu Jakarta Pintar. Iya. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Nggak punya dia Jakarta Pintar. Jadi tarik-tarikan tuh Jakarta Pintarnya. Udah, Sampai hebat kan. gitu. Itu maksud gue, Pet. Jadi yang kita punya sekarang ya cuman agresivitas aja. Lo nggak bisa main tag. Lo bisa ngikutin sistem. Sekarang gini. Kalau secara permainan, sorry tuh gue bilang United pantas menang dengan banyak chance yang tercipta di babak kedua, bahkan di injury time kita megang bola banget. Fulham cuman sekali dua kali bisa sampai ke kotak kita, ke kotak penaltinya Onana. Nah, kita pantas menang. Kenapa? Yaitu keputusannya selalu salah. Even Chidobe kalau kita bilang kurang pengalaman, tapi ya lo udah di level itu, lo harus bisa berpikir selayaknya striker di dalam kotak penalti lawan. Lo dipegang, lo dirangkul ya jatuh, simple kayak gitu. Tapi gue nggak mau nyalain itu anak karena ya balik lagi kurang pengalaman. Dia jujur main orangnya. Lagi bulan puasa. Belum. Gua nggak mau bohong. Lagi bulan puasa. Gua nggak mau pura-pura jatuh diving kan. Gua masih bisa berdiri. Iya, maksud gue gitu, Pet. Jadi ya yang kalau asli yang tadi udah tidur udah gitu. pasti jatuh, apalagi Ronaldo pasti udah kesakitan itu. Garnacho juga udah Megang pala, megang dada, megang semuanya. Ya jadi intinya begitu. Kalau orang-orang bilang, Bang, MU mainnya kayak gimana sih, kok nggak pernah ada perubahan ya? Lo mau berharap apa dari pemain-pemain model kayak gini? Ditambah sekarang kita lagi kekurangan pemain. Ditambah nanti kita di IPL, kita nggak ngomongin Real Sociedad dulu ya. Di IPL kita main nggak ada Dorgu lagi. Ya tanpa Dorgu lawan Arsenal. Ya. Easy bro, kata Minpor easy bro. Lagi bulan puasa, kameramen Arsenal. Nggak boleh. Lu Islam bukan sih? Jangan, tidak baik main judi ya. Ya, kayak itu hubungan juga nggak boleh diperjudikan.
Udah gak jelas nih Patrick bahasnya. Enggak. Balik lagi ke lawan Fulham kemarin. Ya overall bener kata Emon, kita itu lagi kekurangan pemain banget. Cuman kalau gua dari sisi perspektif gua sih ngelihat ini kesempatan kompetisi yang lu punya kesempatan untuk juara. Menurut gua ya, yang you should have played your heart out lah di luar semua. Ya balik lagi ke prinsip Manchester United-nya aja. Mau namanya sejelek apapun keadaan lu, ya lu fight. Dan gue gak akan ngasih contoh bahwa Sir Alex Ferguson dulu kayak gitu harus fight-fight. Enggak, itu zamannya udah lewat coy. Enggak, Sir Alex dulu justru kalau League Cup tuh dibiarin lepas lagi sama dia kan. Jadi diturunin bocah-bocah. Cuman maksud gue this was the competition karena lu udah cukup bocah-bocah juga bagus zamannya Ferguson. Ya, cuman ini kan lu udah cukup jauh perjalanan lu ya. Menurut gue itu yang gue sayangkan. Tapi ya balik lagi. Oh, bagi kalian yang selalu mengatakan gue haters Onana, nih gue kasih apresiasi. I will give credit when credit is due. Tadi malam Onana melakukan 3 penyelamatan yang krusial dan menurut gua itu good. Walaupun di awal game tetap aja ngaco. Cuman at the very end dia melakukan 3 penyelamatan ya. 2 diantaranya menurut gua tuh not an easy ball untuk diamankan. Apalagi dengan kondisi tangan Onana yang sangat pendek itu. Jadi overall the whole game kemarin itu ya benar kata Emon, itu bukan good game. Enggak, sama itu sekali very bad game. Dan kita pantas dalam tanda quote unquote dari gua, pantas untuk keluar dari FA Cup. Positifnya Mon? Ya kita bisa ada positifnya kalau positifnya ya sekarang berarti kan udah minus beberapa game kan. Positifnya tahu ngerti dulu. Masih ya ada kan? satu lagi kalau kalian mau berharap United lanjut di Eropa gitu kan, nanti hari Jumat kita Jumat apa Kamis sih lawan Real Sociedad? Jumat lah, Kamis ya untuk Kamis itu untuk UCL. Maaf ya, kami ini tim sampah, mainnya di WL. Enggak kan ada game yang Kamis setengah 12 ada. Rabu Kamis itu UCL, itu untuk tim-tim bagus tuh. No Real Madrid, AC Milan, no Manchester City, Arsenal, no. Milan udah Milan udah lolos ya, sampah. Wah parah fans Milan. Pokoknya nggak lolos sampah udah. Ya sampah. Ntar gini guys. Kalau di prinsipnya stand up comedy itu ya, kalau lu itu seorang pedofil, lu bisa bikin candaan tentang pedofil. Kalau lu seorang duda, lu bisa bercanda tentang duda. Kita sampah, Mon. Kita bisa bercanda soal sampah. Sampah, tos dulu sampah, kan gitu. Cari apa dia? Cari apa? Nyapu sendiri. Nggak ada yang nyapuin. Tapi Milan habis kalah 3 kali berturut-turut. Iya. Nggak, maksud gue itu Saya lagi kesel banget. at the very least dengan kondisi tim squad lu yang sangat tipis ini sekarang, Mon. Dan ketika gue bilang tipis, ini nggak bercanda guys. Tadi malam lawan Fulham di bangku cadangan itu hampir nggak ada siapa-siapa. Iya. Ya, malah Iya, bawa cuma 3 lihat. kiper loh, bawa 3 kiper muda loh di bangku Untuk cadangan. menuin kuota. Yang penting kuotanya terpenuhi aja. Jadi menurut gua ini positifnya. Positifnya adalah lu bisa benar-benar main fokus di Premier League dan WL. Dan please Amorim, WL jangan kau lepas ya. Karena bukan apa-apa. Kalaupun kau nggak menang di WL, nggak juara kau di WL, aku pengen kau sejauh mungkin. Kalau nggak ada alasan lagi untuk kami begadang, ya. Jangan sampai besok ini semua fans MU jadi sehat-sehat semua. Enggak ditambah gini maksud gua. Tidur cepat semua ya kan. Kalau kita mau ngambil pemain bagus, paling nggak musim depan harus masuk champion. Ya, nggak mungkin. Hah? Agak berat. Berandai-andainya begitulah. Oh, gitu ya, Kan ya. dari tadi lu ngomongnya kayak gitu. Jadi ya lu coba pertahankan UL gitu loh. Ya, itu Lawannya lagi. Real Sociedad yang mentalnya juga sama-sama lagi kacau. Baru dibantai sama Barcelona kemarin 4-0. Real Madrid baru dibantai sama ini, The Goat, Anthony. Real Betis. Tapi kebobolan Real Betis ngalahin Real Madrid 2-1. Tapi kebobolannya Real Betis juga gara-gara Anthony. Ya tetap aja, The Goat man, itu Goat, the real Goat. Itu Anthony sekarang bilang, gua sebelum datang ke La Liga mengatakan bukan Mbappe, bukan Vini, bukan Yamal yang seorang bintang di La Liga. Gua datang dan gua akan merajai La Liga. Terbukti kan? Real Madrid kalah 2-1 sama Real Betis kan? Tapi ya, Udah, intinya kemarin itu ya, juga ini kan ya, Copa del Rey ya?
Iya, bukan impor. La Liga. La Liga. Luar biasa. Vini nangis-nangis itu. Jadi maksud gue gini, kalau Patrick bilang kita pantas kalah, ya terima. Tapi kalau gue pribadi, kita seharusnya nggak kalah di injury time itu. Bukan di injury time, di extra time. Ini udah aneh ya. Dia mengatakan baguslah Manchester United keluar dari FA Cup. Sementara gue mengatakan tidak, gue mengharapkan lanjut. Tapi di sisi lagi, gue mengatakan Enggak, kalau baguslah dia. Memang kita menilai pantas pertandingan kalah. semalam, menilai pertandingan semalam gue ngerasa kayak Thailand juga. Kita harusnya bisa menang gitu. Cuman ya mau nggak mau, emang masalah kita udah di striker udah tok itu. Kalau lo bilang Zerzi jelek, bahas Zerzi nih. Sorry ya, yang mengatakan, tadi di Twitter juga kita sempat lihat, ya. Ada yang mengatakan, ini Manchester United kalah karena Lindelof dan Zerzi. Terus mengatakan Zerzi itu mainnya jelek. Sorry bos, gua kasih tahu sama Kalau lu ya. Lindelof gue setuju. Ntar dulu. Bukan, dia mengatakan ya main di 90 menit, gue setuju. Lindelof mainnya jelek. Bahkan hampir kita ngasih kebobolan lagi tuh. Cuman, kalau sebagai penalty taker, bos, sesingkat itukah ingatanmu? Iya. Kita lolos semifinal FA Cup, itu Lindelof yang kasih penalti lawan Brighton ya. Itu gol penaltinya Lindelof yang membawa Terbaik kita lolos. lah, menurut gue terbaik. Ya. Dan kalau namanya udah penalti shootout, lu nggak bisa salahin siapa-siapa. Itu udah 50-50 aja. Gila. Itu Lu antara semuanya. Iya, itu benar-benar Mental iya. sekelas Roberto Baggio aja bisa nendang ke udara di pintu. Gak usah jujur, Beckham aja bisa kemana-mana. Iya, jadi itu lain cerita. Dan apalagi Zerzi baru kemarin loh lawan Arsenal dia yang ngelolosin kita. Jadi do not talk to me tentang penalty shootout Lindelof dan Zerzi itu jelek. Itu bukan sebuah alasan yang tepat. Nah kalau Zerzi lu bilang mainnya jelek juga, itu lu nonton bola ngerti bola nggak? Hold up ballnya Zerzi itu terbaik di antara semua yang bermain tadi malam. Dia bisa hold up ball. Masalah dia bisa distribusi bola dengan benar, itu pernyataan yang kedua. Bukan hal yang mengatakan bahwa Zerzi jelek. No, Zerzi bermain sesuai dengan skema yang disuruh Amorim dan dia bermain dengan bagus. Walaupun gue mungkin agak ngebela sedikit, tapi kan dia ada beberapa kali, iya betul, ada beberapa kali dia miss konsep buat passing ke mana. Ya, distribusi bolanya. Distribusi bolanya memang gue akuin kemarin agak kurang, bahkan sampai Bruno itu marah. Lu passing, lu lihat ke kiri aja, lu akan lihat gue kosong. Masalahnya Zerzi ya balik lagi. Gue bukan ngebelain pemain-pemain goblok ini 100% enggak. Literally, ya emang iya kenyataan. Literally ini semua tim kita itu muda-muda, Mon. Ya. Dan pengalaman main mereka itu masih ya dibilang minim juga enggak, tapi tidak sesenior Bruno yang by the way guys, kalian sadar nggak Bruno itu udah 30 tahun. Sebentar lagi kita juga nggak akan ada Bruno lagi nih. Yeah. Udah nggak ada Bruno. Wassalam, seriously. Kalau kita nggak cari pengganti Bruno, wassalam. Sampai tadi malamnya dia jadi pemain terbaik. Yes. Dia yang create, dia rekor kalau nggak salah kemarin gue dengar komentator bilang 12 involvement in either goal atau assist. Iya. Itu yang dibilang itu rekor by the way. Itu yang dibilang Roy Keane dia nggak punya andil apa-apa. Aduh, Bang Kino. Udah. Kau nggak usah dengerin legend dulu lah kalau aku sayang kali sama kau Kino. Kau tuh kapten kesayanganku Bang Kino. Tapi kalau kata orang Batak, Simba babi. Ya, dia mulut kau itu. Ya, banyak cakap. Kau tuh udah nggak pemain. Beda zaman kau dulu dengan zaman sekarang, Bang Kino. Zaman kau nggak ada main Twitter kau, Facebook aja nggak ada, ya kan? Mau tahu berita kau buka baca koran. Jangan kau samakan, Le. Susah Bang, boomer. Enggak, dia nggak boomer. Boomer dong jatuhnya, udah boomer dia. Emang dia boomer ya? Iya, kalau 75, 74 dia. Betul pula ya, kau udah boomer ya, Wak. Udah, tolong lah ya. Itu juga di episode yang kemarin kan kita udah bilang. Kadang-kadang legend-legend kita ini kayak Gary Neville lah, kayak Roy Keane ini lah, ya kan. Jamie Carragher ikut-ikutan pula kau ya kan. Nggak usah kalian tapi Rio Ferdinand ngedukung Zerzi kemarin. Rio karena dia datang ketemu sama Amorim. Mungkin diceramahin sama Amorim. Woi, kau YouTuber kau sekarang, udah bukan pemain bola kau. Hati-hati kau ngomong. Iya, maksud gue gitu. Tolong. Kalau yang mengatakan Zerzi main jelek, kalian tonton lagi lah. Enggak gini, gue ngerti kenapa ada beberapa yang mengatakan Zerzi jelek.
antara lu kemakan omongan-omongan legend-legend MU Atau dia lagi itu, emosi aja. lu atau emosi aja. Sekarang gini, gue pernah mengatakan baru-baru ini, bahkan di Twitter gue, kalau nonton bola, kalau lu mau kasih opini, silahkan kasih opini. Semua orang berhak kasih opini. Jangan jadi penyepong opini. Bahkan opini gue juga nggak perlu lu sepong. Kalau ada pernyataan gue yang salah, lu bilang aja salah. Ya, jadi betul-betul lu tuh kita ajak di Poros Lawan tuh kita selalu ajak untuk berpikir, nonton, lihat sendiri. Ketika gue mengatakan Onana jelek, kalau menurut lu nggak jelek, kita berdebat. Gue kelarin lo. Ya, intinya begitulah ya. Maksud gua memang ada beberapa pemain yang udah off banget lah. Mau diapain juga nggak bisa. Kalau lo bilang, Bang, Dalot jelek banget. Itu gua setuju. Kemarin betul dia jelek, tapi asisnya dari dia juga. Tapi ada beberapa, iya betul, ada beberapa momen di mana ya itu memang speciality-nya dia gitu loh. Passing di mana scrimmage dan dia nggak ada yang jagain, nah dia bagus tuh umpannya. Terus kau bilang lagi, kenapa dimainkan terus Dalot, Bang? Emang siapa lagi kalau nggak ada? Hari Amas kamu pemain. Udah nggak ada pilihan. Jadi jangan kau salah-salahkan manajer terus. Udah nggak ada pemain lah intinya. Kenapa Højlund terus yang main? Kayak kata kawan awak yang sebelah ini ya kan? Mau siapa lagi kau mainkan? Apa ya kalau gue bilang? Awak pun suka Cido, tapi nggak dari awal juga kau mau pengen main. Kalau gue bilang kemarin tuh, kenapa gue agak kecewa? Kenapa nggak kita aja yang menang gitu kemarin? Nggak usah nunggu sampai penalti. Tapi ya balik lagi, setelah semuanya selesai dan undian dilakukan, kita lawan Peles, gue malah kayak bersyukur gue gitu nggak lolos. Tapi ya udahlah. Ya udahlah, udah lewat. It's over. Next, yang bakal over berikutnya adalah Real Betis. Real Sociedad. Real Sociedad. Ya. Real Sociedad. Kita akan keluarkah dari WL? Kita main di kandang mereka. Kita away duluan. Away. Jadi leg pertama hari Jumat pagi. Nah, itu juga menurut gua jadi satu pembuktian ya. Apakah menurut gua sistem udah berjalan dengan baik, tapi ya pemain ini doang yang kita punya. Nah, kita lihat apakah berhasil di Real Sociedad yang menurut gua mentalnya lagi sama lah. Gua satu-satunya harapan gua adalah Bayindir sehat. Iya, dia Jujur. udah beberapa kali latihan. Gua berharap lawan Real Sociedad Bayindir yang main, bukan Onana. Jujur aja. Dan gua berharap Heaven dimainkan lagi. Nah, jadi gua sedikit mengkonklusi semuanya ya. Maksud gue dengan apa yang kita udah bicarain tadi, ini gue mau ngeliat apakah sistem yang sama yang diterapin sama Amorim di game lawan Ipswich dan di game kemarin, yang which is masih kurang agresivitasnya. Gue pengen ngeliat di Real Sociedad, yang which is mentalnya juga lagi sama-sama jatuh gitu loh. Real Sociedad udah 3 kali kalah beruntun juga. Ya terakhir di bantai Barcelona itu 3 atau 4-0 gue lupa. Kalau kita bisa main, nggak usah ngomongin skill lah. Kalau sistem menurut gue kita udah oke. Kita udah bisa ngejalin 3-4-3 walaupun kalau kita naruh Højlund di depan akan jadi masalah lagi. Yang sama menurut gue. Jadi bola bisa jalan dari belakang ke tengah, build up, begitu sampai ke depan hilang. Nah, itu solusi yang harus cepat diselesaikan sama Amorim. Kalau lo memasang Casemiro dari awal, ya silahkan. Dia udah lebih tahu cara mengatasi pemain-pemain Spanyol seperti apa. Dia udah lama berkecimpung di La Liga, ya harusnya dia tahu gimana cara ngalahin Real Sociedad. Menurut gue gitu ya. Jadi paling nggak duet Casemiro sama Ugarte bisa dicoba. Toh ketika lawan Ipswich, Casemiro ngambil peran besar, sementara Ugarte ditarik mundur ke belakang dan dia cover semua tengah. Itu bagus dan plus itu dia akan mendapatkan seorang Masraoui di sisi kanan. Betul. Nah, yang jadi permasalahan adalah gimana cara kita memposisikan sistem ini ketika udah berjalan sampai ke depan. Kalau misalnya Højlund masih bermain seperti yang udah 20-30 menit, menurut gua di babak kedua udah boleh diganti lah. Ya. Toh, nah ini yang gua mau bahas kan. Apa tuh, Mang? Kita tinggalin sedikit Real Sociedad. Jadi gua dengar berita Ineos kemarin itu udah bener-bener mengekspos kekurangan Manchester United. Jadi satu yang dikejar sama Ineos lewat Christopher Vivel baru diangkat jadi direktur buat 4 tahun ke depan. Direktur pokoknya gantiin si Dan Ashworth lah. Jadi bagi yang nggak tahu, Vivel ini tadinya asistennya Dan Ashworth. Ya. Dinaikkan, dipromosiin, sekarang Dia diambil dari Chelsea lah. Nah,
ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang sama yang ketika di RB Salzburg dia jadi jadi scouting, dia ngebawa Benjamin Sesko, dia bawa Erling Haaland, dia bawa Karim Adeyemi, Josko Gvardiol, sama satu lagi gue lupa, pokoknya ada 5 orang yang akhirnya sekarang jadi superstar semuanya. Dan ketika dia dinaikin ke direktur tekniknya RB Leipzig, pemain ini semua dinaikin ke RB Leipzig dan mereka jadi juara. Nah, ini orang yang sama yang sekarang jadi megang megang transfer policy. Tawar menawar apa namanya? Ya, transfer policy sama ya negotiation. Nah, dia udah bilang dan Christopher Vivel juga udah mengaminkan bahwa kita musim depan nyari satu striker yang emang yang bagus. Nggak bisa lagi tuh yang lu namanya pemain-pemain muda. Jadi menurut gue apapun yang terjadi besok di game lawan Real Sociedad, ada possibility Højlund antara di loan musim depan atau ya dijual dengan sangat murah. Itu pilihannya, karena ngelihat kinerja Zirkzee makin kesini makin baik, cuman ya masih banyak belajar lah. Cuman kan ketika kita musim selesai banyak waktu yang akan dilakukan. Toh Manchester United juga nggak libur, karena dia udah pasti langsung tur Asia yang kalian udah pasti denger lah. Manchester United bakalan ke Malaysia sama Singapura. 28 Mei bagi teman-teman jadi yang akan terus digas. Anak-anak ini cepet adaptasi sama sistem yang baru. Yang kalau secara apa ya? Kalau kita secara the whole pertandingan, ada beberapa momen di mana memang ini cocok dimainin di Inggris. Kalau orang bilang back 3 nggak bisa dimainin di Inggris, ya back 3, tapi sistem ke depannya build up dan segala macamnya ya. Mereka kan kewalahan kalau pemain kita agresif dan ngerti cara bermainnya seperti apa. Dan di depan kita punya striker yang benar-benar bisa nyari ruang tembak, bisa nyari pergerakan tanpa bolanya bagus. Nah, kita butuh satu orang kayak gitu. Nah, itu kemarin gue baca beritanya, bahkan tadi pagi udah dikonfirm kalau United bakalan ngejar Benjamin Sesko. Amin. Nah, tapi kan ya nggak tahu ya harganya nggak tahu. Ngejarnya Benjamin Sesko yang datang nggak Gyökeres, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nah, tapi bentar teman, statement lu tadi bahwa back 3 itu nggak bisa kepake di Inggris. banyak yang ngomong kayak gitu. Ya, sekarang gue cuma mau mengingatin, ini kita bapak-bapak tua lah ini ya. Cuma mau kuingatkan aja sama kalian, ya kan. Dulu pun waktu Pep Guardiola datang ke Liga Inggris, Itu dia. si model-model netizen zaman kami dulu itu mengatakan zaman itu 4-4-2 di mana-mana ya kan. Nggak akan jalan itu. Tiki-taka nggak akan jalan tuh di Liga Inggris, ya kan. Nah, 7 gelar juara kemudian semua mengakui bahwa Pep Guardiola mampu merubah permainan di Liga Inggris. Bahkan saking jagonya Pep Guardiola ini, yang tadinya hampir semua tim di Liga Inggris itu pakai 4-4-2, jadi 4-2-1. sekarang semua pakai 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ya. Nah, sekarang Amorim bawa 3-4-3. Jangan kau udah bilang, mulai ditiru sebenarnya sama Kieran McKenna kemarin. nah, jangan kau bilang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Itulah hebatnya Liga Inggris nih. Satu hal yang menurutku dari dulu adalah adaptasinya untuk bisa menyesuaikan dengan lawan-lawan Eropahnya. Ya. Karena harapan tim-tim Liga Inggris ini yang aku ngomong yang bermain di Champions League lah ya, sama yang WL ya, minus Arsenal aja karena memang nggak pernah juara. Kameramen Arsenal kenapa saya sih ya? Maksud aku itu Liverpool tuh pengen menambahkan gelar juaranya jadi 7, ya kan? MU pengen nambah jadi 4, ya kan? Chelsea pengen nambah jadi 3, ya kan? Bahkan Nottingham Forest kalau ada kesempatan pengen dia nambah jadi 3, ya kan? Arsenal entah kapan nambah ya kan? Nah, entah kapan lah itu. Nanti mungkin kalau udah bukan IPL mungkin Arsenal bisa ya. Enggak, sorry kameramen. Kalau kau mungkin nggak akan pernah ngelihat Arsenal angkat piala di Eropa, mungkin nanti cucu kau, ya mungkin. Itu pun baru mungkin. Itu pun mungkin. Aduh. Mungkin Spurs duluan yang angkat piala Eropa. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Ya sudahlah, sama lah kalian itu. Gitu Cuman maksudku itu
3-4-3 itu mungkin sekarang ini kurang populer. Kurang populer. Tapi Sorry kalau bilang kurang populer. bukan di Liga Inggris, wah. Kau Iya, beberapa pelatih udah mulai nerapin 3-4-3 kan soalnya. ini baru. Kau ini kau foto-foto aja terus. Ku kasih tua kau nanti ya. Nah, jadi wah, ngeri kali, Bang. Terus. Ini kalau di Medan udah kelar ya nih, ya kan. Cuman maksud aku, bersabarlah kalian ya. Sekarang ini balik lagi, nggak bosan-bosan aku mengatakan ini. Iya. Kondisi Manchester United sekarang ini sampah. Ya, pemain-pemain kita sampah. Kondisi cedera pun sampah. Banyak kali kita yang cedera. Kacau, Mulai dari udah Martinez, kacau balau lah pokoknya. semua lah cedera ya kan. Saat kita udah mau mulai bangkit, direktur kita dipecat. Jadi jatuhnya gini aja. Kita bersabar-sabar aja dulu, ya kan? Bersabar dulu. Kita berharap aja lah bulan Mei itu datang lebih cepat, bulan Juni itu datang lebih cepat, ya kan? Jadi Kita kan 30 tahun nggak bangga ya, Bang. nggak nyampe 30 tahun, kita bukan Liverpool, ya. Nah, jadi ku bilang sabar-sabar aja lah, ya. Kita nggak bakal sampai 30 Nggak tahun sampai lah. 30 tahun, mungkin 35. Nggak, tapi sabar-sabar aja. 23 Jordan. Karena jatuhnya kan satu, ya berharaplah kita dulu ya kan. Kata Bapak Omar Barada dari Bapak Arsim Jim Ratcliffe, katanya kan 2028 mau jadi juara. Nah, mudah-mudahan itu terjadi ya kan. How to do that? Ya, musim depan kau beli striker bagus. Mau kau beli namanya Sesko, mau kau beli Gyökeres, mau kau beli siapa aja, terserah kau. Yang penting di depan kita punya striker yang sudah matang. Jangan lagi kau coba-coba datangkan lagi striker-striker muda. Udahlah, ya. Kita squad kita ini udah termuda saat ini. Udah salah satu squad termuda kita di Premier League. Ya. Udah mainkan youth reserve kita ini sebenarnya. Belakang udah nggak perlu lagi dipikirin, udah ada Eden Heaven, udah lumayan Udah, matang. kalau belakang udah oke. Udah lumayan. Ya paling kiper lah kau ganti, ya. Kiper, defender, midfielder karena udah pasti Casemiro, Eriksen hilang. Enggak, Casemiro mau lanjut katanya, Bang. Ya kita nggak tahu lah. Bukan, dia udah menyatakan. 36. Itu yang kita stres, Bang. Dia loyal sama ini. Ya masalahnya Dia kayak Harry Maguire dia. Eriksen juga cabut kan. Ya, Eriksen Berarti kan cabut. artinya kita butuh Ya. pemain tengah. Kalau memang mau datengin Quenda ya Bruno akan balik ke Ya. posisinya dia. Enggak, gitu. jatuhnya apapun itu upgrade pemain tuh wajib. Wajib, Ya. itu wajib. Ya sorry to say, memang agak nggak realistis kalau beli 5-6 pemain dalam satu transfer window. Ya, yang Memang. penting striker saja dulu lah. Kalau datangkan 2 pemain, 3 pemain pun nggak apa-apa. Yang penting salah satunya itu striker. Striker. Yang satu lagi kiper, ya. Mau kalau nggak mau kau datangkan kiper pun nggak apa-apa. Tapi kau buang Onana, ya. Kau jadikan itu Bayindir nomor 1 pun nggak apa-apa. Atau dia mau tetap juga nggak apa-apa karena kontraknya masih panjang. Bodo 2027. amat, nggak. Jadikan dia kiper ketiga tapi. Ya nggak apa-apa kalau gitu nggak apa-apa. Nggak itu pun aku nggak rela. Jujur aja aku nggak rela lagi. Aku terus terang lah ya. Toksik. Bukan toksik le. Aku bukan apa-apa. Aku cinta kali sama MU ini, betul. Tapi sekarang tiap kali nonton MU, kalau udah aku tengok muka badut itu di bawah Pistar, udah malas aku nonton. Jujur aja, lebih bagus aku tidur atau main Mobile Legends aku. Nggak ada aja bagus-bagusnya Onana ini. Jujur aja aku. Capek apa? Udah kayak nonton dulu pas waktu zaman nggak bisa ku samakan juga. Baru mau ku bilang Roy Carroll. Zaman Roy Carroll masih jauh lebih bagus. Iya. Kalau sama Taibi mungkin. Nah, Taibi ya Bosnik. Nah, Mark Bosnik lah. Nah, Mark Bosnik sama Taibi cuma main beberapa game Iya, aja, ya iya. kan? Oh, enggak, ada satu persamaan. Pasti unpopular opinion ya. Zaman-zamannya dulu Bartes main, gini terus jantung awak. Karena suka kali intrik-intrik yang aneh-aneh. Tapi Maju ke depan. tiba-tiba passing bola ke Henry lah, diselamatkannya bola ya kan, ditendang kencang, selamat, wih mantap pikirnya kan. Habis itu dengan tenangnya dipassingnya balik ke Henry pun bingung, lah kok dibalikkan lagi ke aku katanya. Udah nggak ngerti. Jadi gol Iya, juara lah Arsenal. Udah gitu jawabannya apa? Aku lupa, kami bukan satu tim kali ini katanya. Ini bukan Prancis Wak, ya. Tapi ya itulah, jadi sabar-sabar kalian. Kita sekarang ini sebagai fans MU ini, satu match kita hadapi, kita kuatkan diri ya. Besok kita lawan Real Sociedad. Itu aja fokus kita. Kalau menang alhamdulillah.
Kalau kalah ya, sudah biasa. Udah biasa. Ya, mental kalian kuatkan. Ingat Nikmati saja sudah proses ini. Ini lagi bulan suci Ramadan. Jaga mental kalian, jaga emosi kalian. Lebih penting puasa kalian daripada mencak-mencak ngelihat MU. Kalau memang nggak kuat rasa kalian, tidur aja kalian daripada rusak puasa kalian. Sama ya satu kan? lagi ya, gue pesen. Nah, Kurang-kurangin ngomong toksik di media sosial. Bilangin tuh sebenarnya. Kurang-kurangin ngomong toksik di media sosial. Lo Nyindir, Bang? Iya dong. kibet lah. Kalau lihat di sana itu apapun yang terjadi, Akamsi udah pada berserah. Jadi kemarin Joshua Zirkzee gagal penalti, mereka langsung ngecen sampai pemain itu keluar semua. Oh Joshua Zirkzee, Bahkan yang lucu Pitbull yang biasa. Lindelof juga ketika dia Lindelof di Chen. Ya sekarang gini, kalau sekarang ini apapun kita bikin, memang udah katrok kali lah tim kita. Udah nggak ada harapan. Ngomong bodoh, ngomong goblok nggak apa-apa, tapi jangan diserang pemainnya. Ya jangan ngetek yang Ya. seperti aku bilang selalu. Ya jatuhnya itulah ya untuk episode kali ini, berhubung di luar hujan dingin ya kan. Dingin enak ngapain le? B3. Tar dulu. Tapi kalau kalian nontonnya pas lagi puasa jangan kalian tonton bagian ini, udah itu aja. Tapi kalau udah lagi buka puasa nggak apa-apa, komen kalian ya kan. Cuman jatuhnya bersabar-sabar, kita hadapi bersama, kita arungi masalah-masalah badai-badai yang datang ke Manchester United musim ini bersama-sama. Kita ketawa-ketawa aja udah. Sebentar, gue mau ngeliat dulu setelah Lagi. Real Sociedad kita lawan Arsenal. Ya. Di hari apa? Minggu. Minggu ya. Berarti cuman Super Sunday jam. Super Sunday. Dari mana supernya? Super Sunday. Sunday doang itu mah. Enggak, Super Sunday kami minggu lalu. Lawan Ipswich itu Super Sunday. Penentuan siapa yang nggak degradasi. Itu Super Sunday. Super Sunday. Oh, berarti pertandingan Sunday. Iya, pertandingan Sunday Pertandingan Sunday besok itu lawan tim kecil. Hah? Loh, sampai sekarang valid gue bilang tim kecil Iya kalah sih. mulu. Iya. Kan bukan juara juga ya? Iya. Enggak jadi. Oh, congratulations buat Liverpool. Hah? Mantap, Le. Akhirnya kalian samain kami ya 20. Karena tak becus. Arsenal ngejar kalian. Mantap ya. Luar biasa kalian. Arsenal nggak becus, Man City nggak Ah. becus. Aduh. Aku udah janji. Sampah kalian semua. Aku udah janji kemarin itu sama bapakku ya kan, almarhum bapakku. Kalau sampai kalian lewati kami, mungkin ini yang belum lewati ya, masih sama menyamakan 20. Ya, masih Bakal sama. aku pakai baju Liverpool selama 3 minggu, Pak, aku bilang. Jadi, kalau memang kalian juara besok, ya Poros Salang akan tayang dengan saya pakai baju Liverpool. Mohon maaf sebelumnya ya. Tapi satu hal, gue minta. Kalau musim depan pertemuan pertama United Liverpool United bisa menang gede, bakar baju itu. Nggak bisa, bapakku yang nyuruh. Punya bapakku lagi yang ku pakai. Kan gila kau. Jadi ya, selamat bagi Liverpool. Emang tak becus Arsenal ini ya kan. Itulah yang kata orang tua dulu. Jangan kau harapkan nasib kau sama orang lain. Terserah, katanya. fans Arsenal mau marah-marah terserah. Marah-marah ya, memang kenyataan. Terserah, karena itu udah kenyataan. Aku selama Kalian nggak bisa apa-apa. satu musim ini kudukung terus Arsenal. Kudoakan terus menang ya kan. Ternyata tai kucing. Tak bisa apa-apa Nggak kalian. bisa apa-apa, aduh. Udah gitu ngarapkan Eropa pula. Malah Fulham yang London lain yang ngalahin kita. Gak jelas kalian. Nggak jelas Tolong. kan. Tolonglah musim London depan. apa kalian Musim itu? depan nggak usah lagi kalian teriak-teriak kami calon juara. Nggak kepake. Ya musim depan bagus kalian diem-diem aja. Enggak, kita nggak apa-apa. Saya humble gitu. Jen, jujur ya ketika fans Arsenal bilang kita akan juara musim ini, gue ada harapan jadinya gitu. Sama. Ya, ada harapan. Sama Om Benhan ya. Tidak disamakan dengan prajuritnya di lapangan. Kalau di Twitter itu ada Om Benhan ya, dia di jalur Arsenal itu. Sampai ku bilang sama dia, Bang, Om, gua dukung Arsenal Om. Mudah-mudahan juara musim ini. Oh makasih Bang, gua dukung habis-habisan. Dan itu betul-betul dari hati kecilku. Karena aku nggak pengen lihat Liverpool juara 20 kali. Itu aja alasannya, ya kan? Tapi itu memang betul nasihat bapakku dulu. Jangan kau letakkan harapan masa depanmu di tangan orang lain. Kebahagiaanmu adalah di tanganmu. Jangan kau terletakkan di orang lain. Itulah kata bapak almarhum bapakku ya kan. Betul juga, Pak.
mengharapkan fans Arsenal, mengharapkan Arsenal untuk membahagiakan kami. Nah, lebih gampang lagi kau harapkan. Bang, Nah, 5 udah, menit iya. bahasa Arsenal dong. Iya. Udahlah ya. Udah lah cukup ya. menderita dia itu. Cukup ya. Kasihan kameramen Arsenal. Dia berdiri duduk di depan kami. Sudah ya kan? nekuk kaki. Udah dekuk kaki ini ya kan. Udah tangan berbekas. Berbekas gara-gara angkot. Angkot ya kan. Aduh, angkot. udah. Udahlah. Jadi, kesimpulannya, hari Jumat kita bertemu dengan Real Sociedad di UEFA Europa League untuk Mungkin nanti kita akan review Real Sociedad dan preview Arsenal ya. ya di hari Kamis atau Jumat, kecuali hujan Emon nggak datang. Kalau kalian tanya, mana bang, kok nggak ada Ipswich kemarin? Aku datang. Udah nyampe aku ya kan. Tiba-tiba masuk WhatsApp, guys, hujan berat guys, gue nggak jadi datang. Gue cuma tinggal fotoin, aku udah di Antasari ya Mon ya. Mantep kali kok Mon. Wih, sawangan keras. Sawangan keras. Pondok petir keras. Nah, aku keluarkan semua curhat-curhatan. Pondok petir keras, pondok petir. Oke lah, ya sekali lagi aku ingatkan juga terakhir kalinya Ya. sebelum kita tutup episode ini, jangan lupa kalian subscribe ya, subscribe episode-episode Poros Salang ini. Karena gini lah, aku curhat sedikit sama kalian ya. Kami beda sama DPI, beda Nggak kami sama habis-habis yang nih. lain-lain ya kan. Beda kami. Kami nggak ada namanya donatur besar-besaran. Ini kami-kami aja ini. Jadi makan ikan teri terus kami kerjanya kan. Karena kalian nggak subscribe. Jadi tolonglah subscribe ya. Biar kami makan entah Sekali-sekali ikan lah. gembung lah ya kan. All you can eat All you can sekali-sekali eat lah lah. sekali-sekali. Tolong ya. Jadi jangan lupa subscribe dan lonceng belnya. Share videonya kalau memang kalian suka. Kalau kalian nggak suka pun share aja. Biar orang lain tuh agak Ya. stres ya kan. Kalian prank dulu orang. Oke, aku Patrick. Dan aku Raymond. Dan kami Poros Salang. Tepuk tangan kau, kameramen. Nah, Semangat MU! tai lah.